Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangkit Abdurrahman dengan NIM 2022 0503 006 dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni hak dan kewajiban suami istri menurut fikih klasik dan perundang-undangan Indonesia. Dalam fikih Islam, nafkah didefinisikan sebagai kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan keluarganya. Dan ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 233 yang berbunyi A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yakni kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian dengan cara yang patuh. Itu menurut fikih Islam. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kewajiban seorang ayah ialah menanggung nafkah dari sebuah keluarga seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Seperti kewajiban untuk mencakup selain kebutuhan yang material, juga perlindungan pengayoman bagi istri dan kesehatan pendidik dan kebutuhan batin. Jadi seorang ayah itu menjaga keluarganya dari serangan fisik, misalnya kesehatan dan pendidikan bagi untuk keluarganya. Oke, kita next. Kewajiban suami terhadap istri yakni terbagi menjadi 3, yaitu 1. Memberikan perlindungan dan keamanan. Suami wajib melindungi istri dari bahaya fisik, psikis, dan sosial. Jadi suami harus melindungi istri. Misalnya ada kejahatan, itu suami harus melindungi istri sebagaimana mestinya. Dan yang kedua yakni memimpin rumah tangga. Seorang suami ialah menjadi kepala keluarga. Suami bertindak sebagai pemimpin, namun harus adil dan tidak bersikap sewenang-wenang. Jadi seorang suami menjadi kepala keluarga itu harus tidak bersewenang dan tidak seenaknya sendiri. Jadi dia harus bersikap adil seadil-adilnya. Dan yang ketiga yakni memberikan hak pendidikan dan kehormatan. Kewajiban suami kepada istri yakni memberikan hak pendidikan dan kehormatan. Suami wajib menghormati hak istri untuk mendapatkan ilmu dan menjaga martabatnya, agar seorang istri mendapatkan martabatnya. Jadi suami harus menghormati istrinya sebagaimana mestinya. Oke, next kita lanjut. Kewajiban istri kepada suami. Ya ini sebaliknya yang tadi. Sama juga terbagi menjadi 3. 1. Taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Istri harus taat kepada suami dalam hal yang sudah yang sesuai dengan syariat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Istri wajib mentaati perintah suami. Itu yang pertama. Itu yang kedua yakni menjaga kehormatan dan harta. Istri harus menjaga kehormatan dirinya dan harta suami ketika tidak ada di rumah. Jadi istri harus menjaga harta dan kehormatannya ketika suami tidak ada ataupun kerja. Jadi istri harus menjaga sebaik-baiknya martabatnya. Kemudian yang ketiga, mengatur rumah tangga. Istri bertugas mengatur jalannya rumah tangga, urusan rumah tangga seperti mendidik anak, memasak atau beberapa kegiatan yang ada di rumah. Jadi itu istri harus mengatur semua. Itu kewajiban istri. Oke, next. Untuk yang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, yakni apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu
berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga melalui pintu mana saja. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad itu jelaskan bahwa seorang wanita atau istri melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan menaati suaminya, maka dia dapat masuk surga lewat pintu yang dikehendakinya. Dan dalam surat An-Nisa untuk yang kewajiban istri yang nomor 2 itu sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 34. Maka wanita yang saleh adalah taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Seperti yang tadi, tidak ada di rumah. Jadi seorang istri harus menjaga martabatnya agar tidak menjaga martabatnya. Oke, next kita lanjut. Hak bersama suami dan istri yaitu dibagi menjadi 4. 1. Hak untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah. 2. Hak hubungan biologis yang halal. Dan 3. Hak saling menghormati dan menghargai. 4. Hak bermusyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga. Dan kita lanjut, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31, suami istri memiliki kedudukan yang seimbang atau balance dalam rumah tangganya. Suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Itu dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 3, suami istri wajib saling mencintai dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jadi suami istri dalam pasal 33 disebutkan suami istri harus saling mencintai, menghormati, dan saling membantu antara lahir dan batin. Kemudian yang terakhir pasal 34, kewajiban suami memberi nafkah, perlindungan, dan pendidikan, melindungi istri dan anak. Kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, mendukung dalam membina keluarga. Jadi istri harus mensupport keluarga, mensupport suami, mensupport anak, dan mendidik istri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kita lanjut next. Perbandingan menurut fikih dan perundang-undangan Indonesia. Fikih dan perundang-undangan Indonesia ini sudah saya tabelkan, jadi untuk dijelaskan secara rinci agar bisa baca-baca sendiri. Linknya di deskripsi. Kita lanjut. Kesimpulan perbandingan, fikih Islam lebih menekankan kepemimpinan suami dan ketaatan istri, sedangkan perundang-undangan Indonesia menekankan kesetaraan hak dan kerjasama. Dalam fikih, kewajiban nafkah mutlak pada suami, sedangkan undang-undang dan KHI memberi ruang kontribusi istri jika diperlukan. Undang-undang perkawinan dan KHI cenderung menyesuaikan ajaran fikih dengan konteks sosial Indonesia sehingga lebih menekankan musyawarah dan keseimbangan hak. Kita lanjut next. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan prinsip saling menghormati, mencintai, dan bekerja sama, dalam konteks hukum Islam, fikih, dan hukum positif Indonesia, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, perselisihan, bahkan berujung pada perceraian. Menurut fikih Islam, kewajiban suami dan istri bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma'. Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Sementara itu, hukum positif Indonesia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Konspirasi Hukum Islam atau KHI serta peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pelanggaran kewajiban dalam pernikahan. Pelanggaran kewajiban dalam pernikahan yakni istri dan suami. Istri, fikih Islam menetapkan bahwa istri wajib menaati suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada. Beberapa bentuk pelanggaran yang kerap terjadi antara lain yaitu seperti ini, yaitu membangkang perintah suami. Jadi istri membangkang perintah suami. Ini dalam fikih nusus dilarang dan berdampak pada hilangnya hak nafkah. Dalam hukum positif pasal 34 KHI, istri nusus kehilangan hak nafkah dapat menjadi salah satu alasan perceraian. Terus yang kedua, fikih pelanggaran kewajiban istri, perselingkuhan. Fikih zina adalah dosa besar, dilarang tegas dalam Al-Quran dan hadis. Hukum positif pasal 284 KUHP, sanksi bagi pelaku zina atas pengaduan pasangan sah umumnya menjadi alasan perceraian di pengadilan agama. Yang ketiga yakni menelantarkan anak. Istri menelantarkan anak termasuk pelanggaran kewajiban istri. Dalam fikih, anak adalah amanah yang wajib dijaga dan diasuh. Hukum positif Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, sanksi pidana bagi orang tua yang menelantarkan anak dapat berpengaruh pada hak asuh anak pasca cerai. Dan yang terakhir, menolak hubungan istri. Istri menolak hubungan pada suaminya. Dan dalam fikih, istri berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis suami kecuali ada uzur syar'i atau berhalangan. Dalam hukum positif, penolakan tanpa alasan syar'i dapat jadikan dasar gugatan cerai oleh suami. Itu adalah pelanggaran kewajiban oleh istri. Pelanggaran kewajiban oleh suami. Dalam fikih, suami berkewajiban memberikan perlindungan, nafkah lahir dan batin, serta memperlakukan istri dengan baik, musyawarah bil al-ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf. Namun dalam praktiknya sering ditemukan pelanggaran sebagai berikut. Pelanggaran kewajiban oleh suami yaitu terbagi menjadi 4 sama. Yaitu tidak memberikan nafkah. Dalam fikih, kewajiban utama suami memberikan nafkah. Istri berhak mengajukan gugatan cerai khulu. Dalam hukum positif pasal 34 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 80 KHI, jika suami lalai, istri bisa menuntut nafkah. Dalam hukum positif Indonesia. Dan yang kedua, menelantarkan keluarga. Pelanggaran kewajiban oleh suami yaitu yang kedua, menelantarkan keluarga. Dalam fikih, menelantarkan istri dan anak tanpa alasan yakni dosa dalam hukum itu. Dalam hukum positif pasal 49 Undang-Undang PKDRT, penelantaran keluarga dapat dipidana jika mengakibatkan penderitaan ekonomi. Jadi seorang suami jika menelantarkan keluarganya dapat dipidana dalam pasal 49 Undang-Undang PKDRT tersebut. Dan yang ketiga yaitu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Islam menekankan muasyarah bil ma'ruf
bergaul dengan baik. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi dilarang dalam Islam. Hukum positif Indonesia, Undang-Undang PKDRT melindungi korban dan menetapkan ancaman pidana bagi pelaku. Yang ketiga, dan yang terakhir, poligami tanpa izin. Dalam fikih, poligami diperbolehkan dengan syarat adil dan mampu menafkahinya. Dalam hukum positif Indonesia, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan, suami wajib izin kepada pengadilan dan persetujuan istri. Jika dilanggar, istri dapat mengajukan gugatan cerai. Oke, kita lanjut next, yakni kesimpulan. Secara umum, fikih Islam menitik beratkan sanksi pada aspek moral dan keagamaan, di mana pelanggaran kewajiban pernikahan dinilai sebagai dosa dan dapat menurunkan keberkahan dalam rumah tangga. Sementara itu, hukum positif Indonesia memberikan sanksi yuridis berupa perceraian, kewajiban membayar nafkah, hingga hukuman pidana bagi pelanggaran tertentu. Perbedaan pidana bagi pelanggaran tertentu, perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih lebih menekankan restorasi hubungan dan penyelesaian secara kekeluargaan, sedangkan hukum positif mengatur sanksi administratif dan pidana untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.